Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, tolong kami dikasih kesempatan. Saya sudah 1 menit. Assalamualaikum. Hai, welcome back to YouTube channel. Baiklah teman-teman, mungkin ini video yang sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya ya. Karena ini menyangkut negeri kita tercinta, negeri kita Indonesia. Terkhususnya kita warga negara Indonesia saat ini sedang berduka cita karena pemimpin-pemimpin Indonesia saat ini benar-benar menyayat hati dengan tingkah mereka yang saat ini sangat dipertanyakan gitu. Sebenarnya apa gitu yang kalian cari? Apa yang mereka cari saat ini? Kita rakyat Indonesia tidak meminta banyak dari mereka. Kita hanya ingin keadilan, kedamaian dari negeri ini. Mereka juga tanpa kita, tanpa rakyat di dalamnya, mereka siapa gitu. Oke, saat ini mereka memiliki gelar gitu. Mereka memiliki hak untuk memutuskan. Tapi alangkah lebih baiknya memutuskan itu sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang gitu. Dengarkan suara dari rakyat itu bagaimana. Apakah yang mereka putuskan ini tuh akan menguntungkan ataukah akan merugikan rakyatnya gitu. Oke, ini untuk kepentingan negara. Lantas ini akan menguntungkan tidak bagi rakyatnya gitu. Mereka yang berpaling dari rakyat, saya rasa itu adalah sesuatu yang tidak wajar. Karena mengingat dari mereka kampanye, mereka meminta suara dari rakyat Indonesia, mereka minta dipilih, itu semua ya apakah mereka lupa dengan itu semua gitu. Mereka jadi seperti ini sekarang itu karena rakyatnya gitu, karena rakyatnya yang memilih. Kalian sudah diamanahi, kalian sudah dipercayai oleh rakyat Indonesia sebagai wakil rakyat, tapi malah kalian mengkhianati semua itu gitu. Saya mungkin hanya rakyat kecil gitu. Kalian adalah orang yang sangat berpendidikan, yang mungkin bisa dibilang pengalamannya lebih banyak dari kita semua gitu. Karena kalian sedang menduduki posisi yang sangat penting di Indonesia sebagai wakil rakyat. Saya di sini hanya menyampaikan tanggapan saya ya. Saya tidak mengajari atau apa gitu. Tapi saya ingin menjadi wakil, paling tidak menjadi wakil sedikit dari rakyat Indonesia gitu. Jadi suara dari rakyat Indonesia tentang hal yang terjadi hari ini. Dan langsung saja, tidak usah berlama-lama ya, langsung saja kita bahas sedikit singkat saja tentang apa yang saat ini sedang diperdebatkan, yang sedang membuat hati rakyat Indonesia resah gitu. Tentang apa itu RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Jadi di sini arti kata dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini sendiri itu diartikan sebagai undang-undang yang membahas banyak hal di dalamnya. Jadi dia tuh seperti satu undang-undang tapi banyak hal yang dibahas di dalamnya. Nah, RUU Cipta Kerja ini dilansir bakal banyak merugikan masyarakat gitu. Karena apalagi pembahasannya dikebut di masa pandemi ini, dan ini akan mengasumsikan bahwa RUU Cipta Kerja ini disahkan untuk kepentingan segelintir pihak saja gitu. Ini tuh menjadi pertanyaan sekali.
yang dimana di dalam isinya itu melahirkan ketidakadilan bagi rakyat, bagi masyarakat, khususnya bagi para pekerja, yang dimana ketidakadilan atau yang dirugikan, hal yang dirugikan yang pertama itu pengorbanan hak-hak pekerja demi akumulasi kapital. Yang kedua itu penghilangan hak-hak pekerja perempuan. Yang ketiga penghapus hak-hak cuti pekerja. Yang keempat itu mendukung politik upah murah. Yang kelima membuka ruang PHK massal. Dan yang keenam penghapusan pidana perburuan. Bagaimana? Dan yang menjadi kekhawatiran lainnya yaitu pengurangan nilai pesangon, dihapusnya upah minimum, pembebasan tenaga kerja asing atau buruh kasar, dan ancaman hilangnya jaminan sosial. Jadi teman-teman, dari hal-hal yang dirugikan ini sendiri bisa ditarik kesimpulan bahwa apabila kita sebagai contoh, apabila kita bekerja dan kita di PHK, maka kita tidak akan mendapat pesangon dari perusahaan itu gitu, dari tempat kita bekerja. Kita tidak akan mendapatkan pesangon setelah kita di PHK. Jadi bayangkan teman-teman, bagaimana hal ini tuh bisa disahkan secara mudah gitu, tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan dari mereka yang sudah kita percayai, yang sudah kita yakini bahwa mereka bisa gitu menjadi wakil rakyat, yang benar-benar menjadi wakil rakyat. Memang ada dari mereka, dari anggota DPR ini yang benar-benar menjadi wakil rakyat, yang benar-benar menjadi suara dari rakyat. Mereka mereka juga menolak gitu tentang pengesahan undang-undang ini sendiri. Tapi apa yang mereka sampaikan itu bahkan diajukan, itu tidak dipertimbangkan sama sekali. Mereka tidak mendengarkan, mereka tidak peduli dengan hal itu. Kalian, Pak Ketua, instruksi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, tolong kami dikasih kesempatan. Saya sudah 1 menit. Tidak, 1 menit. Saya ngatur dalam kesempatan ini. 1 menit. Tidak. 1 menit. Silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Baik. Kami persilakan. Silakan pandangan akhir pemerintah. Dalam hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, ini tuh benar-benar membuat resah rakyat Indonesia, terkhususnya bagi mahasiswa-mahasiswa saat ini yang melakukan demo gitu. Ya bagaimana mereka tidak melakukan demo gitu, tidak melakukan unjuk rasa, sedangkan bagi anggota-anggota DPR yang memberikan pembelaan mereka gitu secara baik saja tidak didengarkan. Jadi kenapa tidak mungkin gitu bagi mereka rakyat Indonesia, khususnya mahasiswa, untuk turun ke jalan, untuk turun langsung untuk meminta keadilan gitu dari apa yang mereka lakukan. Ayolah, sedikit hati nuraninya itu di mana gitu. Berilah sedikit hati nurani kalian tentang Indonesia ini. Negara kita maju tidak terlepas hanya tentang kepentingan kalian saja gitu. Negara kita ini terus kalau bisa terus satu gitu, jangan terpecah belah. Karena kita ini negara-negara satu. Untuk apa gitu kalian hanya mementingkan diri kalian sendiri, mementingkan
segelintir pihak saja gitu. Dan ini ada beberapa dari saya dapat juga dari media sosial. Ini adalah aksi-aksi dari mahasiswa Indonesia untuk menegakkan keadilan gitu. Bisa kita lihat sendiri ini di cuplikannya. Ini tuh sebagai, paling tidak ini sebagai mewakili suara rakyat Indonesia. Ini tuh benar-benar membuat pecah belah Indonesia, teman-teman, hanya karena keputusan mereka yang sangat berdampak buruk bagi Indonesia ini sendiri gitu. Kenapa sebenarnya dengan kalian para pemimpin? Apa yang salah dari kami rakyat Indonesia? Sedangkan kita sendiri memiliki Pancasila sebagai temeng kita gitu, dimana di dalamnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi apakah ini sedang diterapkan atau tidak gitu? Ini tuh sudah lama, sejak kita merdeka sudah ada Pancasila, tapi ini sama sekali tidak diterapkan saat ini. Jadi negara kita ini sebenarnya saat ini secara tidak langsung dijajah oleh rakyatnya sendiri. Itu mungkin sedikit tanggapan dari saya, teman-teman, dan semoga ini bisa mewakili suara-suara rakyat yang saat ini sedang banyak bertanya-tanya tentang kepemimpinan saat ini. Ini benar-benar sangat kacau gitu. Saya di sini menyuarakan bukan berarti saya benar gitu, tapi saya sebagai rakyat Indonesia, saya juga memiliki hak gitu untuk mengeluarkan suara untuk pemimpin-pemimpin Indonesia. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya. Mungkin karena saya bukan ahli di bidangnya, ya saya hanya memberikan tanggapan seadanya gitu. Tapi insya Allah ini semoga didengar oleh kalian pemimpin-pemimpin, kalian Bapak Ibu terhormat yang saat ini sedang menduduki kursi kalian, yang kalian saat ini diamanahkan jabatan kalian gitu. Dan semoga kita semua bisa mengambil pesan-pesan dari apa yang terjadi dengan Indonesia saat ini. Dan untuk pemimpin-pemimpin yang selanjutnya, mohon gitu, dimohon dengan sangat, ayolah tunjukkan kepemimpinan kalian itu untuk kepentingan kita bersama gitu. Jangan untuk kepentingan kalian sendiri, karena kita adalah negara-negara yang satu. Jangan sampai hanya karena hal yang kecil kita menjadi pecah belah gitu. Negara kita sudah merdeka, sudah jauh merdeka gitu. Sudah berapa tahun kita merdeka, sudah puluhan tahun kita merdeka. Akankah kita kembali ke masa-masa penjajahan gitu? Gak mungkin kan? Itu tidak mungkin terjadi. Jadi yang akan memajukan negara kita itu siapa lagi kalau bukan kita sendiri gitu. Baiklah teman-teman, mungkin segitu saja video kita hari ini. Dan itu mungkin tanggapan dari saya. Ambil saja yang baik dan buang yang buruk dari video ini. Semoga ini menjadikan dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kita sebagai penerus bangsa, ayo kita ikut turut serta dalam menegakkan keadilan kita, karena kita ingin Indonesia kita ini merdeka selamanya gitu. Baiklah teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku, yang nonton channel aku. Terima kasih sekali. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, agar apa yang bermanfaat dari video-video yang sudah saya buat itu akan bermanfaat juga untuk teman-teman kalian semua. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam video ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.